Bab 1250 Rekan Bodoh. Di dalam gubuk, kepala biara kuil kuno memandang Mileye. Bukankah kamu bilang kamu tidak peduli? Mileye tersenyum kecut, dia pergi ke 5 dimensi. Jika pihak lain tidak pergi ke 5 dimensi, maka tentu saja tidak masalah. Tetapi pihak lain pergi ke 5 dimensi, hanya ada satu penjelasan, yaitu ditujukan ke Mileye. Mileye berkata lagi, "Master, aku pikir ini adalah kesempatan kita. Pertama, Paus bertarung dengan dunia Tao. Kita harus membunuh Paus sebelum mereka, dan mendapatkan ruang buku darinya. Kedua, sekarang bagi kita, sama sekali tidak mungkin untuk membiarkan Brian Jiang dan yang lainnya mengambil ruang buku ini. Jika tidak, kita akan jatuh ke posisi pasif lagi." Master kepala biara terdiam. Sebenarnya, dia ingin membiarkannya untuk sementara waktu dan membiarkan Paus, Brian Jiang dan yang lainnya saling bunuh. Namun, dia takut ruang buku jatuh ke tangan Brian Jiang dan lainnya. Seperti yang dikatakan Mileye, jika demikian, mereka akan jatuh ke posisi pasif lagi. Memikirkan hal ini, Master kepala biara tiba-tiba melihat ke arah biksu itu, panggil para biksu pertapa, "Ayo pergi ke 5 dimensi." Biksu itu mengatupkan kedua tangannya dan memberi sedikit hormat, lalu berbalik dan pergi. Master kepala biara memandang Mileye, "Tuan muda Ye, ayo berangkat." Mileye mengangguk, dia bangkit dan pergi. Meski yakin dengan kekuatan alam semesta 5 dimensi saat ini, jika Master seperti Paus mempermainkan mereka, alam semesta 5 dimensi pasti akan mengalami kerugian besar. Segera, kepala biara kuil kuno meninggalkan kuil kuno bersama tetua pengurus dan 8 pertapa. Yang keluar dari kuil kuno hanyalah Master alam escape atas. Alam semesta 5 dimensi. Paus datang ke langit di atas kota penyihir. Begitu muncul, dia langsung menamparkan bagian bawah kota penyihir dengan telapak tangannya. Bang! Sebuah kekuatan dahsyat menyapu dari langit di atas kota penyihir. Pada saat ini, cahaya emas melesat ke langit dari kota penyihir, dan cahaya emas ini langsung mengenai kekuatan dahsyat tersebut. Bang! Segera setelah kedua kekuatan bersentuhan, seluruh langit bergetar hebat, dan kemudian gelombang udara yang tak terlihat berosilasi ke sekeliling langit. Dunia bergetar. Di udara, Paus melihat ke bawah. Di bawahnya, berdiri seorang biksu yang memegang biji tasbih. Dani dari kuil kuno. Dani ini adalah biksu misionaris kuil kuno. Kekuatannya menempati peringkat 3 teratas di kuil kuno. Menghadapi Paus, dia sama sekali tidak kalah. Paus menatap Dani, "Kalian sangat bodoh." Menurutnya, kuil kuno itu bodoh karena membantu Mileye, karena sama saja dengan memberi Mileye kesempatan untuk tumbuh dewasa. Begitu Mileye dewasa, siapa yang bisa menyeimbangkannya? Dan kali ini dia datang ke 5 dimensi karena merasa Mileye menjebaknya. Karena dia benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang mungkin menjebaknya. Dia dan Brian Jiang dan yang lainnya sedang berkonflik, siapa yang paling diuntungkan. Secara alami Mileye. Maka datanglah dia ke alam semesta 5 dimensi. Saat ini, Brian Jiang dan yang lainnya terus bertahan di langit. Brian Jiang dan yang lainnya langsung memblokir area ruang hampa Paus. Brian Jiang menatap Paus, "Paus, serahkan ruang buku, kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa." Paus menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Saudara Jiang, kamu terus mengatakan bahwa ruang buku ada di tanganku. Aku ingin bertanya, jika memang ada di tanganku, kenapa aku harus kembali ke Ordo Suci?" Brian Jiang memandangi Paus, "Kamu bilang seseorang menjebakmu, dan aku bertanya padamu, siapa yang menjebakmu?" "Mileye." Paus berkata dengan suara berat, "Itu dia."
Brian Jiang tiba-tiba berkata dengan marah, "Persetan, aku pernah meminta seseorang menyelidikinya sebelumnya. Mileye selalu berada di kuil kuno, bagaimana dia bisa menjebakmu? Apalagi jika dia memiliki kekuatan itu, dia masih perlu menjebakmu. Bukankah lebih baik dia membunuhmu secara langsung?" Wajah Paus muram. "Saudara Jiang, pernahkah kamu memikirkannya? Mengapa aku harus merebut kitab Taoisme itu dan menelannya sendiri? Aku tidak bisa membukanya, jadi mengapa aku menelannya sendiri?" Brian Jiang terdiam. Benar juga, dia tidak beranggapan Paus akan sebodoh itu. Jika pihak lain benar-benar melakukannya, setidaknya pihak lain tidak akan pernah kembali ke Ordo Suci. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang semua orang. "Mungkin kamu sudah menemukan cara untuk mengaktifkan ruang buku." Semua orang berbalik dan melihat, sekelompok orang muncul di depan mereka. Itu adalah kepala biara kuil kuno dan lainnya dan Mileye. Paus menatap Mileye, "Apakah itu kamu?" Mileye tertawa, "Paus, maksudmu aku menjebakmu, kan?" Paus menatap Mileye, "Siapa lagi selain kamu?" Mileye tersenyum dan berkata, "Paus, kamu terlalu tidak tahu malu. Saat ini, kamu masih ingin menyalahkanku." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Brian Jiang, "Tuan Pavilion Jiang, menurut aku, mungkin ada seseorang di belakang Paus ini." "Ada orang." Brian Jiang menyipitkan matanya sedikit, "Apa maksudmu?" Mileye berkata dengan serius, "Pikirkan, bagaimana dia bisa menghilang dari bawah hidung kalian sendirian. Jika seseorang yang tidak dia kenal, Tuan Pavilion Jiang, menurutmu siapa yang bisa membuatnya menghilang tanpa suara? Jadi, aku rasa pasti ada yang bergabung dengannya dalam pementasan drama ini. Dan alasan dia kembali ke Ordo Suci adalah untuk membingungkan kalian, biar kalian mengira ruang buku jatuh ke tanganku, lalu biarkan kalian dan aku berjuang mati-matian." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Paus. "Paus, rencana ini hebat. Sangat tinggi." Paus menatap Mileye dengan tatapan seperti pisau. Di sampingnya, Brian Jiang menatap Paus dengan ekspresi yang sangat suram. Mileye berkata lagi, "Tuan Pavilion Jiang, aku pikir pasti ada seseorang di belakang layar." Brian Jiang memandangi Paus, "Siapa itu?" Paus berkata dengan marah, "Brian Jiang, apakah kamu benar-benar mempercayai kata-kata orang ini?" Ada sedikit sarkasme di sudut mulut Brian Jiang, "Apa aku harus percaya padamu?" Paus balas tertawa dengan marah, "Brian Jiang, kamu benar-benar bodoh." Brian Jiang menyipitkan matanya sedikit, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir." Paus hendak berbicara, ketika Mileye tiba-tiba berkata, "Aku sarankan untuk menangkapnya dan menyiksanya secara perlahan. Kamu pasti bisa mengetahui keberadaan ruang buku." Brian Jiang menatap Mileye, "Apakah menurutmu ruang buku tidak ada padanya?" Mileye mengangguk, "Seperti yang aku katakan tadi, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghilang secara diam-diam, pasti ada seseorang yang membantunya. Alasan mengapa dia muncul adalah untuk membingungkan kita dan membiarkan kita saling membunuh." Berbicara tentang ini, wajahnya menjadi sangat serius. "Jika aku menebak dengan benar, orang di belakangnya pasti sudah mengaktifkan ruang buku dan seharusnya sedang berlatih sekarang. Dia hanya ingin menahan kita dan memenangkan waktu untuk orang di belakangnya." Mendengar perkataan Mileye, ekspresi Brian Jiang dan yang lainnya langsung berubah. "Itu sangat mungkin." Brian Jiang memandang Paus, "Kamu bekerja untuk siapa?" Paus terdiam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada yang akan percaya apa yang dia katakan. Karena dia menghilang bersama ruang buku. Pada saat ini, dia tidak bisa membersihkan namanya. Paus memandang Mileye tiba-tiba, dan berkata sambil tersenyum,
Mileye, aku tidak membencimu. Sungguh, karena kamu dan aku adalah saingan, wajar saja kamu menjebakku. Tapi, saat dia berbicara, dia melihat ke arah Brian Jiang dan yang lainnya. Kalian benar-benar bodoh. Mileye berkedip. Brian Jiang tiba-tiba berkata, tembak. Setelah selesai berbicara, dia dan Master Alam Escape di belakangnya hendak bergerak, tetapi pada saat ini, Paus tiba-tiba tertawa dan berkata, Brian Jiang, izinkan aku memberitahu kamu, orang di belakang aku adalah sesuatu yang kamu tidak mampu singgung. Mendengar ini, Brian Jiang berhenti, dia melihat ke arah Paus, siapa itu? Mileye melirik ke arah Paus, orang ini mulai mengada-ada. Dia mungkin menebak siapa yang menjebak Paus, kecuali Saveramu, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang akan memainkan tipuan seperti itu. Paus memandang Brian Jiang dan berkata sambil tersenyum, menurutmu siapa lagi? Setelah hening sejenak, Brian Jiang berkata, Desa Tao. Paus tertawa, Brian Jiang, kamu akhirnya pintar. Tebakanmu benar, itu Desa Tao. Mileye. Brian Jiang berkata dengan suara yang dalam, Paus, bukankah baik bagimu untuk bekerja sama dengan kami? Paus menggelengkan kepalanya, kalian terlalu bodoh. Rekan bodoh. Brian Jiang menatap Paus, bunuh. Paus tertawa dan berkata, ayo, idiot. Setelah selesai berbicara, dia menamparkan perutnya sendiri dengan kedua tangan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Brian Jiang dan yang lainnya di lapangan berubah seketika, dan kepala biara kuil kuno dan yang lainnya juga berubah ekspresi mereka saat ini. Kepala biara kuil kuno langsung meraih Mileye dan mundur dengan liar bersama semua orang. Dan Brian Jiang dan yang lainnya juga ingin mundur, tapi sudah terlambat. Penghancuran diri. Tidak ada yang mengira Paus akan memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Bang! Ledakan yang mengejutkan tiba-tiba terdengar dari lapangan, dan kemudian, kekuatan yang kuat menyapu langit. Dalam sekejap, seluruh langit berubah menjadi kegelapan sejauh puluhan ribu mil. Seberapa mengerikan kekuatan Master Top seperti Paus yang meledakkan dirinya. Di antara puluhan Master Alam Escape yang bergegas menuju Paus, 4 di antaranya mati mendadak di tempat, sedangkan Master Alam Escape lainnya tidak mati, tetapi kebanyakan dari mereka terluka parah. Wajah Brian Jiang juga sedikit pucat, jelas dia juga terluka parah. Tidak jauh dari situ, Mileye memandangi ruang hampa yang gelap gulita di depannya, dia merasa sedikit kaget. Paus ini justru memilih untuk meledakkan dirinya. Ini orang yang kejam. Kepala biara kuil kuno tidak menyangka Paus akan meledakkan dirinya, ini terlalu kejam. Tidak jauh dari sana, Brian Jiang dan yang lainnya terlihat lebih jelek, mereka tidak menyangka Paus akan memilih untuk meledakkan dirinya sendiri, yang akan berakibat fatal. Nyatanya, Brian Jiang juga menyalahkan dirinya sendiri karena bodoh saat ini. Dalam situasi ini, Paus pasti tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan, dan karena pihak lain tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan, maka dia pasti akan menarik orang mati bersamanya. Seolah memikirkan sesuatu, Brian Jiang dengan cepat meraih tempat Paus berada dengan tangan kanannya. Tidak ada apa-apa di sana, tidak ada apa-apa. Brian Jiang terlihat sangat jelek, jelas ruang buku tidak ada di tangan Paus. Pada saat ini, Master Alam Escape mengedipkan mata pada Brian Jiang, dan Brian Jiang menoleh untuk melihat Mileye dan yang lainnya, ekspresinya sangat waspada. Mereka terluka parah sekarang, jika Mileye dan yang lainnya mengambil tindakan saat ini, situasi mereka akan dalam bahaya. Dan Mileye tiba-tiba menekuk jarinya, dan selusin botol eliksir jatuh di depan Brian Jiang dan yang lainnya. Semuanya, ini obat suci untuk penyembuhan. Semuanya, tolong sembuhkan luka kalian dulu. Jangan khawatir,
Aku tidak pernah memanfaatkan bahaya orang lain. Brian Jiang memandang Mile Ye dan tidak berbicara. Mile Ye tersenyum dan berkata, semuanya, aku benar-benar tidak akan memanfaatkan bahaya orang lain. Kalian juga tidak memiliki ruang buku. Bukankah orang lain akan senang jika kami menembak kalian? Tuan Pavilion Jiang, aku rasa untuk saat ini, kita berdiri di perahu yang sama, bagaimana menurutmu? Setelah hening sejenak, Brian Jiang berkata, Tuan Muda Ye benar. Bersambung.